Good. Bere, bere, bere. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyaman dua ini rahulenya. Ya. Mena Muria, Ambon Maluku Manisi. Apa kabar, Bung? Sehat-sehat ya? Mas Bang Abang, Dedi. malam ini Bang Abang KO kayaknya. Malam ini Bang Agam KO kayaknya. Lanjut Bang. Ya, ya, ya. Kita lihatlah nanti ya. Mudah-mudahan. Biar Anda senang. Syukur Alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kekuatan, kesehatan, iman, dan perjuangan. Tidak boleh lekang lagi dari ingatan, hati, darah bagi para pejuang di Aceh khususnya. Dan pada umumnya pejuang-pejuang kemerdekaan yang lain di seluruh Nusantara. Supaya Pancasila tidak menjadi penyakit cengkrama bagi otak-otak anak muda sekarang ini. Menurut saya Pancasila lah penyakitnya yang paling luar biasa yang perlu dihapuskan di bumi Nusantara itu. Maaf kepada yang cinta Pancasila, mungkin ini bagian daripada konsekuensi ya. Ini bukan arti mencederai atau melukai orang yang mendengar. Tadi Bung Kotala, kalau dalam bahasa Hindi disebut ini benteng, dalam bahasa Karlaba disebut melihat. Mungkin Bung Kartala ini orang yang melihat sisi hebatnya Indonesia, tapi lupa melihat hebatnya Republik Maluku Selatan. Begitu juga Mas Dedi yang luar biasa menjadi pembela Pancasila. Kita sama-sama diskusi di sini. Yang kedua, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan al-sahabat yang telah memperjuangkan bagaimana peradaban manusia yang tidak menjadi cengkrama di dalam kehidupan sehingga menjadi bangsa yang merdeka terlepas dari munafiknya, bejatnya, zalimnya jahiliyah itu. Hari ini masih ada jahiliyah di Aceh. Masih banyak jahiliyah di Nusantara. Sehingga Prof yang saya hormati, Prof Adifa, teman-teman yang lain khususnya yang berdiskusi di atas, luar biasa takniah saya kepada yang mendengar lebih 1,4 ribu orang, berarti 1.400 orang. Yang teristimewa kepada Abdul Karim yang telah memberi waktu kepada saya. Poinnya, siapapun boleh membuat ungkapan yang sesuka hatinya, tetapi kita harus lihat siapa sebenarnya Aceh dan siapa sebenarnya Indonesia. Itu kan yang masalah yang paling besar hari ini. Apalagi di sini Aceh dalam cengkeraman, menurut saya dalam cengkeraman Pancasila, harus ada Pancasilanya ini. Karena ada orang gila kepada Pancasila, ada gila kepada NKRI Pancasila, sampai menjadi manusia-manusia Pancasilais, tetapi pada umumnya suka korupsi, suka menembak, membunuh, menjarah. Apalagi Bung Kotola ini, dia lupa sebenarnya apa itu arti Ambon atau Maluku Manisi. Mungkin hari ini saya coba menerangkan kepada Bung Katila, tahu nggak apa Manisi itu? Manisi itu sebuah peradaban orang Maluku sekalipun pernah menjadi marsusi Belanda, sama kuatnya dengan orang-orang Jawa, Londo Ireng, yang diperintahkan oleh Belanda menjadi babu Belanda, menjadi kuli Belanda, menjadi marsusi Belanda hingga mati konyol di Aceh. Kalau mau lihat ya mungkin ini ada Bung Adifa nanti terangkan ya Bung ya. Bung Adifa, apa ini Kim? Nyo awaknya kan, upulup languni malamnya. Nah, artinya bukan dalam bentuk fisik ya Bung Kotala, bukan saya masukkan ke dalam goni, tapi pikiran Anda itu masih sebatas bagaimana menerjemahkan bangsa asli dengan bangsa pura-pura. Ketika kedua saudara kita ini, Mas Dedi Usman, yang berasal dari Aceh, kebetulan beliau ini merasa gagah dan perkasa, walaupun dia korban dari perang di Aceh, entah korban dari GAM, entah TNI, saya tidak tahu. Itu persoalan masalah korban lah. Tapi kelihatan memang. Ketika beliau ini menyatakan bahwa yang menjadi cengkerama di Aceh dibilang seperti saya lah, walaupun tidak disebut nama. Merasa memang. Saya adalah
bagian daripada orang yang mengusir cengkrama Pancasila di Aceh. Sayalah pahlawannya hari ini. Untuk membuka kotak Pandora yang selama ini gerakan Pancasila dan gerakan misionaris Pancasila yang telah menghancurkan kehidupan bernegara, menghancurkan dinamika atau problematika bangsa Indonesia hari ini. Yang hari ini seakan-akan Pancasila itu cukup bahagia, hidup kami tidak ada yang tertindas seperti pernyataan Mas Dedi tadi. Mas Dedi dan Bung Kotala, mudah-mudahan Anda menjadi pahlawan bagi Indonesia. Jika Anda kelak menjadi syuhada, mudah-mudahan dengan tiket Pancasila Anda bisa masuk surga. Itu doa saya. Bang Adifa jangan ketawa dulu. Ini kadang ada orang yang gila Pancasila, gila NKRI. Jadi nggak masalah, karena dunia ini bisa terbalik. Disebut bahasa orang itu pamali. Jadi bisa terjadi pamali mungkin. Dengan Pancasila banyak orang yang ingin mati dengan Pancasila yang disebut dengan NKRI mati harga atau NKRI harga mati. Yang mau mati dengan NKRI jelas-jelas mereka ini bukan salah langkah, tapi salah menerima amanah. Amanah siapa yang dia terima? Inilah yang disebut dengan doktrinisasi P4, doktrinisasi misionaris Pancasila. Jadi ketika ada dua tokoh besar di dalam grup ini, sungguh sangat disayangkan. Kehilangan identitas asli, mereka akan menjadi pahlawan negara pura-pura. Yang saya maksud negara pura-pura itulah Indonesia. Kenapa? Karena jauh sebelumnya sudah kita terangkan dimanapun ada Komal, dimanapun ada cerita saya. Kenapa saya sebut Indonesia negara pura-pura? Berpura-pura berbendera merah putih padahal cikal bakalnya bendera Belanda, dirobek birunya. Berpura-pura berbahasa Indonesia ternyata bahasa aslinya bahasa Melayu. Berpura-pura menjadi bangsa Indonesia ternyata itu bahasa Pulau Hindu. Berpura-pura menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ternyata bekas jajahan Belanda. Akhirnya berpura-pura menjadi Pancasila ternyata dasar Pancasila itu dari, kalau tidak salah mungkin ada Bung Adifa ini ahli sejarah. Itu lambang aslinya dari lambang Kerajaan Samudra Pasai terukir dengan cantiknya. Tetapi disonglap oleh entah Tuhan Wisnu, entah Tuhan Brahma lah, jadi dorobah-robah. Akhirnya dasar Hindu itulah berpura-pura menjadi Indonesia. Kenapa kita bilang Indonesia negara pura-pura? Dari dasar hukumnya, dari dasar pemantapan ideologinya, dari pemantapan lambangnya, simbolnya, semua negara pura-pura. Ini anak muda dengar baik-baik ini. Mungkin walaupun diambil S3 atau PhD, nggak ada yang cerita macam ini ya. Sorry ya, bukan sombong, nih sharing. Ketika Bung Kotala merasa bangga menjadi bangsa pura-pura, akhirnya bangsa asli, Bung Kotala ini kan berasal dari bangsa Maluku Manisi. Tapi itulah yang sesungguhnya sebenarnya harus diperjuangkan oleh Bung Kotala. Karena Bung Kotala merasa dikhianati dan merasa menjadi korban daripada perjuangan Republik Maluku Selatan. Beliau pun tahu bagaimana besarnya komunitas atau population Maluku di Belanda. Saya salah satu penggerak yang membangkitkan semangat Maluku di Belanda. Kami sampai hari ini masih bergabung dengan Triparti. Kekuatan Maluku lebih kurang 85.000 bangsa Maluku, bukan di bawah saya ya Bung Kotala, tapi saya dinobatkan sebagai tokoh besar di situ, walaupun di hadapan cengkrama Pancasila menjadi musuh. Tetapi biasa itu konsekuensi dalam perjuangan. Jadi bangsa Maluku, Bung Kotala, yang ada lebih banyak mereka berada di Kapel di NDLSL, di Rotterdam, dan lebih banyak juga di daerah Amsterdam dan menyebar di seluruh negeri Belanda. Mereka sangat setia dulu mengikuti arahan dari mungkin Ratu Belanda atau Raja Belanda. Mungkin itu tidak perlu kita buka di sini. Itu nanti persoalan di luar dari diskusi tentang Aceh dalam cengkrama Pancasila. Jadi ketika keyakinan sebuah bangsa, apalagi Maluku, tapi ada saudara kita yang cukup sedih hari ini. Kenapa beliau Kotala ini begitu gagahnya dia mengikuti jejak-jejak bangsa pura-pura yang disebut Indonesia tadi berdasarkan berbagai yang sudah saya jelaskan tadi. Dasarnya pura-pura, wilayahnya pura-pura, bahasanya pura-pura, lambangnya pura-pura. Akhirnya seakan-akan asli
inilah ketika Bung Kotala berupa hari ini, berubah wajahnya menjadi wajah bukan Maluku Manusia, tetapi Maluku di antara cengkrama Pancasila. Bagaimana Bung Kotala? Mudah-mudahan Anda menjadi bangsa asli, kembalilah ke habitat Anda, ke ekosistem Anda. Semoga bangsa pura-pura harus ditinggalkan demi tanah nenek moyang leluhur Anda, sehingga perjuangan bangsa Maluku menjadi mendapatkan di hati Bung Kotala hari ini. Demikian juga dengan saya sebut, minta maaf Bung Mas Dedi, jika Anda merasa bahwa kami di luar negeri ini berkoar-koar, menjadi cengkrama bagi sebagian orang, sebagian ya, tidak semua, atau ada indikasi beberapa orang di Aceh yang masih cinta Pancasila. Saya anggap hari ini cukup banyak. Kalau dilihat dari grafiknya, setelah 15 Agustus 2026 kemarin, tidak jauh atau belum satu minggu yang lalu, kebangkitan para ulama, kebangkitan para pejuang, semua stakeholder pemangku kekuasaan yang ada di Aceh ingin menyatakan dan ingin mengembalikan janji para ulama di hadapan rumah Allah, di hadapan Masjid Raya Baitur Rahman, ingin mengembalikan kedaulatan Aceh dengan cara-cara damai. Mungkin, ini tidak pasti, akan ada nanti perwakilan ulama Aceh berhadapan dengan Presiden Prabowo, berhadapan dengan Presiden Pura-Pura, akan diselesaikan dengan cara pelimpahan kekuasaan yang selama ini Indonesia ataupun Pancasila menjadi cengkraman bagi bangsa Aceh. Mungkin cengkraman itu akan dilepaskan, karena cengkram itu kan mengikat sifatnya kan, lagi bang pekengkiman cengkramannya mengikat, pijeka. Selama ini orang Acehnya dicekak oleh cara-cara Pancasila, dikhianati, dihina, dirampas, dijarah hartanya, orangnya dibunuh, sampai dasar pemahaman ideologi Islam pun dihilangkan. Begitu kejamnya Pancasila itu atas tindakannya di Aceh dan seluruh Nusantara. Hari ini, kemerdekaan negara pura-pura selama 81 tahun, kita sama-sama ketahui, yang dinini bobokkan, yang dibanggakan, yang mendapatkan kemerdekaan itu bukan bangsa asli, tetapi bangsa pura-pura. Siapa bangsa pura-pura itu? Mereka yang telah jatuh cinta kepada Pancasila, yang sudah jatuh cinta kepada dasar-dasar pura-pura itu. Jadi poinnya, hari ini kita nyatakan bahwa Indonesia sebagai bangsa pura-pura, dan Pancasila sebagai cengkeramannya, dan TNI sebagai algojonya, sudah saatnya mereka harus sadar dan kembali ke bangsa aslinya. Kalau ada penjabat Indonesia berasal dari bangsa Jawa, dari bangsa Sunda, dari bangsa yang ada di Pulau Jawa, katakanlah bangsa Betawi, bangsa Banten, bangsa bangsa Madura, atau bangsa Celebes atau Bugis, yang di Ternate sana, yang di Papua sana, banyak juga dari Aceh, dari Papua, dari Sriwijaya, seluruh bangsa-bangsa yang menjadi bandit cengkraman Pancasila itu, sudah saatnya sadar kalian itu balik dan back to basic kepada tanah leluhur Anda sendiri. Contohnya Jokowi. Jokowi hari ini setelah tidak menjabat lagi, kembali dia ke Solo. Nanti mudah-mudahan Prabowo panjang umur, kalau Indonesia ini bubar, beliau harus siap kembali ke Jawa Tengah, karena orang tua laki-lakinya orang Jawa Tengah. Kalau ibunya dari Manado, dari nenek moyangnya juga berasal dari Belanda. Dia kalau di Belanda mungkin ada saya nanti, kopi-kopi dengan saya, karena mereka udah uzur kan. Paling nanti saya kasih tabak-tabak Belanda kalau dia merokok. Kalau tidak, kelihatannya beliau tidak merokok, tapi sering dirokokin. Nah, itu menurut kata Amir Rais, bukan kata saya. Jadi poinnya, kesadaran bangsa-bangsa yang ada di Nusantara untuk tidak lagi terjerumus dengan cengkrama Pancasila, tidak terjerumus dengan negara pura-pura. Kita harus menyadarkan lewat cara-cara TikTok ini, atau dengan informasi teknologi ini, supaya kebebasan bernegara, kebebasan suatu bangsa tidak lagi dicengkramai oleh sistem Pancasila yang hari ini telah mencederai lebih 2 juta bangsa terbunuh gara-gara cengkrama Pancasila. Akhirnya, apa yang perlu ditarik kesimpulan dari percakapan saya di awal ini? Yang pertama, wajib sadar kita kembali kepada bangsa yang asli, bukan bangsa pura-pura yang disebut Indonesia. Kedua,
saling kita menghargai ketika ada anak bangsa ingin menyatakan bangsa aslinya, apakah bangsa Jawa atau bangsa Sunda dan bangsa seterusnya. Yang ketiga, jangan lagi ada provokasi, provokator, apalagi TNI hari ini di Aceh cukup secara referensif, menakut-nakuti, dan membuat provokasi sehingga orang Aceh itu tertekan, tertindas, sehingga psikologi bangsa Aceh ditakut-takuti dengan kelompok-kelompok yang atas nama institusi negara Indonesia dengan cara yang cukup biadab. Itu sudah harus dihentikan. Yang keempat, semua bangsa yang ingin merdeka pada tanggal 27 ini yang akan datang, ditunjukkan bahwa terjadi distrust yang luar biasa terhadap pemerintah pura-pura yang disebut dengan bandit-bandit Jakarta atau oligarki yang bekerja sama, yang mencengkramai nilai-nilai peradaban kemanusiaan, sehingga popularitas para bandit itu sudah ditenggelamkan oleh gerakan rakyat. Atau harapan saya yang kelima, harus menuju total revolusi untuk menggulingkan Indonesia atas nama administratif pura-pura, seperti kehilangan Uni Soviet yang ada di seluruh daratan Eropa Timur itu, seperti kehilangan Yugoslavia yang ada di Zagreb. Mudah-mudahan Indonesia akan dikenang sebagai negara bernostalgia karena dia gagal menghadapi berbagai ujian atau manajemen yang dilakukan tidak atas nama negara tetapi atas nama oligarki. Mudah-mudahan mereka tidak menyesal apabila mereka kembali ke bangsa aslinya, bukan lagi mempertahankan bangsa pura-pura. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan totality revolusi akan menjadi jawaban yang akan ditunggu-tunggu oleh kesadaran bangsa-bangsa di Nusantara, khususnya di Aceh. Dengan jatuhnya, dengan hilangnya negara pura-pura, bangsa Aceh akan kembali bermarwah di mata internasional. Tetap semangat istiqamah, wajib lawan kezaliman bangsa pura-pura yang menjadi cengkrama bagi seluruh Nusantara. Terima kasih, bisa didiskusikan. Sebentar, baik teman-teman semua.